Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Gimnastiar. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1972 sampai sekarang. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia setelah tahun 1972. Kemudian ada ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972, yakni telah dibentuk pada tahun 1966. Bentuk penyederhanaan dan penyempurnaan ejaan Suandi diresmikan pada 1972 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dengan Kebudayaan nomor 03/A1/72 dan tertanggal pada 20 Mei 1972 melalui Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian ada kebijakan baru EYD huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pada pemakaiannya. Contoh, visi, valuta, universitas, khilaf, zakat, dan khazanah. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Contoh, Furqon dan Xenon. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsur. Contoh, teman-teman, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian ada gagasan EYD. Penulisan huruf seperti huruf kapital dan huruf miring. Penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, ada penulisan angka dan lambang bilangan, kemudian ada penulisan unsur serapan. Kemudian ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEB. Perkembangan diresmikan pada tahun 2015 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. Tujuannya karena adanya kemajuan teknologi seiring dengan perkembangan zaman dapat memantapkan fungsi dari bahasa Indonesia sendiri. Perbedaan utama menambahkan huruf vokal diftong L, contoh geyser dan survei. Penggunaan huruf kapital untuk unsur julukan, penggunaan huruf tebal dan EYD. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul, buku, bab, dan semacamnya. Mengkhususkan buku serta menulis tema atau sublema dalam kamus. Dalam EEB, fungsi ketiga dihapus. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia tahun 1972 sampai sekarang dengan tahun 1945. Asal mula ejaan bahasa Indonesia mengalami standarisasi. Sebelum mempunyai tata bahasa baku dan resmi menggunakan aksara Latin atau bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia, ditulis menggunakan aksara Jawa selama beratus-ratus tahun lamanya. Lalu sejak bangsa Eropa datang ke Nusantara, barulah kita mengenal aksara Latin. Dengan Latin yang dipakai untuk bahasa Melayu pun sudah berubah berkali-kali sesuai dengan kebijakan para penulis buku pada waktu itu. Tambah ternyata Nusantara yang diduduki Belanda pun gaya ejaan yang berada dengan semenjang Melaya yang notabene dikolonisasi Inggris. Hal ini pastinya bikin ruwet bahasa sama, tapi kaidah ejaan Latin beda ditambah dengan aksara Jawi yang asing di mata bangsa Eropa. Prinsip yang mendasari perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan dalam konteks bahasa Indonesia sendiri mengalami perubahan beberapa kali sejak 100 tahun ini. Prinsip apa saja yang biasanya digunakan para ahli bahasa dalam melakukan perubahan ejaan? Prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip kehematan atau efisiensi. Yang kedua adalah prinsip keluasan, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah prinsip kepraktisan. Ejaan bahasa Indonesia setelah tahun 1945. Ejaan Republik atau Ejaan Suandi tahun 1947 sampai 1972.
Ejaan ini disebut sebagai Ejaan Suwandi karena diresmikan tanggal 17 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada saat itu, yaitu Raden Suwandi, menggantikan Ejaan Opijen. Bisa dibilang ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali digunakan setelah kemerdekaan adalah Ejaan Suwandi. Sebenarnya, nama resmi dari Ejaan Tempo dulu yang satu ini adalah Ejaan Republik, namun lebih dikenal dengan Ejaan Suwandi. Ciri-ciri Ejaan Suwandi. Yang pertama adalah huruf OE diganti dengan U pada kata-kata dulu, aku, Sukarni, Republik, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata makmur, tak, pak. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada mobil, berjalan-jalan ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang menyertainya. Alhasil, penulisan di sekolah atau di jalan disamakan dengan dijual atau diminum. Nah, penulisan di sebagai awalan dan kata depan selalu menjadi momok dalam tulisan maupun tulisan. Saat mestinya digabung, dijalankan menjadi dijalankan, sebaliknya dimana menjadi dimana. Penghapusan tanda diakritis atau pembeda antara huruf vokal tengah yang disebut schwa oleh para linguis atau pepet disamakan dengan tali. Namun begitu, ada juga pendapat bahwa hal ini baik karena menuliskan tanda diakritis tidaklah praktis. Ejaan Pembaharuan 1957. Penyederhanaan ini sesuai dengan itikat agar dibuat ejaan yang praktis saat dipakai dalam keseharian. Selain itu, isu tanda diakritis diputuskan agar kembali digunakan. Walhasil, kendaraan dengan seperti elo mengejak lainan yang tadinya ditulis sama dengan mah akhirnya ditulis berbeda. Untuk kata syarat menjadi syarat dibedakan menjadi syarat. Kalau enggak hati-hati bisa saja nyaru antara syarat penuh termuat dengan syarat. Sedangkan huruf J yang digunakan pada kata jang atau yang malah sudah dipakai ditulis menjadi yang seperti kita pakai sekarang. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ciri-ciri EYD. Jadi, apabila biasanya jajalah Indonesia, maka EYD diubah menjadi jayalah Indonesia. Perubahan ejaan DJ menjadi J pun tak terhindarkan. Kalau dalam teks proklamasi 1945 dulu masih tertulis Jakarta hari 17, maka diubah menjadi Jakarta hari 17. Untuk sebagian orang tetap mengeja namanya jika mengandung ejaan DJ, misalnya Cocoboco alih-alih Coyoboyo. Selain itu, ejaan NJ juga diubah menjadi NY sehingga penulisan Njunjang menjadi Nyonya. Hal ini juga berlaku untuk ejaan kata CH dan menyesuaikan diri menjadi KH. Kalau dulu akhirnya sekarang menjadi akhir. Era globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Zaman globalisasi. Globalisasi membuat zaman semakin berkembang dan teknologi semakin canggih, yang mengakibatkan semakin gesernya bahasa persatuan bangsa Indonesia di kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah, timbulnya bahasa gaul, serta pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing sangat marak terdengar. Globalisasi. Kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization yang merupakan gabungan dari global yang mempunyai arti menyeluruh dan lisation yang memiliki arti proses. Pengertian globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai proses yang komprehensif atau global di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau perbatasan, yang berarti setiap orang dapat terhubung atau bertukar informasi melalui media elektronik atau cetak kapanpun dan dimanapun. Globalisasi dapat membuat suatu negara semakin kecil karena komunikasi antar negara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan memudahkan komunikasi. Dampak globalisasi. Globalisasi telah mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari karena dampak globalisasi. Bahasa itu sedikit pudar. Jika bahasa internasional atau biasa disebut sebagai bahasa Inggris juga penting dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan atau universitas mengharuskan bisa berbahasa Inggris. Namun hal itu tidak membuat kita lupa akan bahasa sendiri dan lebih senang berkomunikasi menggunakan bahasa asing.
Globalisasi di Indonesia. Dampak globalisasi yang sangat signifikan membuat kita sebagai warga negara Indonesia lebih memperhatikan pemahaman bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara kita. Sebagai warga negara Indonesia, mari kita lindungi bahasa Indonesia kita. Mari kita berpegang pada bahasa Indonesia meski pengaruh globalisasi telah mempengaruhi kebiasaan komunikasi kita. Tidak mudah melupakan bahasa resmi negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita harus menjaga eksistensi Indonesia. Jangan lakukan ini karena sekarang kita sudah mendapatkan pengaruh globalisasi, yaitu penggunaan bahasa Inggris sudah sangat umum dan mempengaruhi kelangsungan hidup orang Indonesia. Anak cucu kita akan sangat kurang dalam berbahasa. Kejadian ini menyadarkan kita atas kurangnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia.